Halo Sobat Joker, kembali lagi bersama saya Julius Joker yang akan memberikan saham edisi layak kita pantau untuk 1 minggu ke depan. Sebelumnya, jika teman-teman tertarik untuk ulasan saham yang saya berikan, bisa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini, atau juga bisa bergabung di grup Telegram dan lini masa Stockbit yang linknya juga saya sediakan di deskripsi video ini. Langsung saja kita akan mulai mengulas saham-saham yang layak kita pantau untuk minggu depan. Pertama kita akan mulai dari composite. Composite kali ini tertahan di area sideways-nya, lagi-lagi di rentang 6.104 sampai 5947. Pada hari Kamis yang lalu berhasil breakout dengan volume yang cukup kuat, tetapi pada hari Jumat tidak mampu break bullish menurut area yang sudah kita diskusikan di area 6149. Jika kita lihat dari MACD dan RSI masih cenderung momentumnya masih cenderung bullish dengan volume trend 2 bar hijau dengan cukup besar, dan RSI ini cenderung menandakan area distribusi saya pikir, tetapi dengan potensi masih adanya momentum area pantulan kemungkinan di area 6068 sampai 6070 melakukan area pantulan untuk di hari Senin, karena beberapa berita di hari ini juga sangat bagus untuk menunjang sentimen di minggu depan. Maka teman-teman bisa memperhatikan area-area saham terpenting untuk saham edisi ini untuk kita buy on weakness dan buy on breakout. Baik, saham pertama yang cukup menarik saya pikir ada IPTV. IPTV salah satu saham MNC Group sudah break area trendline resisten yang dijadikan menjadi support ya, yang dahulu sudah di break dengan volume kuat dan tidak mampu melewati area supply di area 358 sampai 346. Tidak mampu di break dengan cukup kuat, maka terjadi penurunan secara drastis dengan meretest kembali area trendline support dan kemudian mantul kembali menyentuh area supply-nya kembali dan turun kembali lagi di area trendline supportnya. Bagi teman-teman yang tertarik untuk saham IPTV bisa memperhatikan volumenya sudah mulai mengecil ya. Volume distribusi dengan volume pada 8 Juli itu tidak sebanding saya pikir. Secara MACD sudah cenderung lebih, distribusinya sudah mulai melemah dan momentum penjualan sudah mengalami fase jenuh jual. Jadi bagi teman-teman yang tertarik saham IPTV bisa memperhatikan area 242 sampai 240 untuk buy on weakness. Jika kita lihat ada area pantulan di sini di area 248, teman-teman bisa memperhatikan area tersebut untuk buy on weakness di saham IPTV. Jika kita lihat secara block summary IPTV di tanggal terakhir di 23 terjadi akumulasi sebesar 88,8 juta dengan salah satu broker MNC Sekuritas yang masih akumulasi ada EP. Selama EP masih akumulasi, saya pikir saham IPTV ini masih menarik dengan posisi IPTV di broker EP di 258 dan sekarang tutupnya di 252, bukan tidak mungkin akumulasi akan terjadi untuk di Senin depan. Selanjutnya ada saham KPIJ juga sangat menarik. Potensi MACD sudah menunjukkan untuk golden cross, menandakan volume trend sudah mengindikasikan akan menuju bullish. Secara momentum juga cenderung bagus, sudah menandakan area bullish ya untuk secara RSI. Secara distribusi juga sudah tipis-tipis sekali. Jika kita zoom sudah menandakan tipis-tipis, berbeda dari tanggal 2 Juli. Makin kesini sudah makin cenderung lebih sedikit distribusinya. Maka teman-teman bisa memperhatikan area, saya pikir area 108 sampai 103 bisa melakukan buy on weakness ya di area tersebut, dan bisa memperhatikan area jualannya di area 1110 sampai 120 ya. Karena di sini ada descending triangle, tetapi dia break, kemungkinan dia melakukan koreksi. Dengan posisi terbaiknya dia melakukan base di sini, yang menandakan bahwa di sini ada demand lanjutan
yang sudah diberikan. Selama dia masih di area demand ini, bagi teman-teman yang tertarik bisa memperhatikan untuk pembeliannya. Area stop loss saya pikir di area 98 masih normal, dengan posisi kita buy on weakness di area 109 sampai 104. Jika kita lihat block summary-nya di tanggal terakhir itu terdapat distribusi sebesar 569,3 dengan posisi EP yang belum akumulasi. EP melakukan distribusi sangat kecil lah untuk hari ini. Jika kita ambil dalam kurun 1 minggu, apakah EP melakukan jualan juga? Saya pikir EP masih cenderung akumulasi ya, sebesar 108 di jumlah lotnya 320 juta. Maka teman-teman bisa memperhatikan KPIG untuk buy on weakness. Selanjutnya ada saham dari MNC, kita lanjut ke MTech Group, HMA. Posisi sekarang kita bisa melakukan buy on weakness di area 2040 sampai 2010. Momentum masih cenderung biris, tetapi jika kita mendapatkan momentum buy on weakness selama MTech masih terafiliasi dengan Bukalapak, maka iklan HMA saya pikir akan terbantukan ya. Lalu juga sponsorship dari Olimpik di Jepang hari ini dilakukan oleh MTech yang salah satu medianya dari HMA. Seharusnya HMA mendapatkan lebih unggul ya dari sisi pendapatannya, karena media MTech ada HMA satu-satunya. Selanjutnya tinggal sentimen Netflix, apakah terjadi atau tidak kita hanya menunggu ya untuk sentimen katalis dari HMA. Tapi secara volume dan secara momentum saya pikir masih cenderung biris, maka kita bisa melakukan buy on weakness di area 2040 sampai 2010 untuk saham HMA. Target profitnya bisa di 2230 dan 2310, atau teman-teman bisa melakukan penjualan sesuai dengan kecukupan teman-teman. Bisa melakukan juga stop loss jika dia break di area 1970 ini. Jika dia break area 1970, maka teman-teman bisa melakukan area stop loss. Selanjutnya ada ACES. ACES sudah cenderung melakukan penurunan yang cukup kuat, yang sebelumnya kita ingin buy on weakness jika dia ada pantulan di tanggal 22 itu, tetapi dia tidak ada pantulan ya. Secara momentum dan secara RSI masih cenderung biris. Tetapi jika kita lihat dari block summary-nya, masih melakukan distribusi dari KZ dan RX, sedangkan yang akumulasi ada Bandar YP dan CC. Jika kita lihat dari 1 minggu, lebih cenderung masih distribusi. Bagi teman-teman yang tertarik untuk saham ACES ini, salah satu saham retail, bisa memperhatikan secara area koreksi Fibonacci itu di area 1310. Mungkin besok ada area pantulannya. Jika teman-teman tertarik untuk saham ACES, bisa memperhatikan area tersebut untuk buy on weakness. Sell outstring saja bisa di 1370 dan sampai 1415 ya. Bagi teman-teman yang tertarik bisa memperhatikan area tersebut untuk sell on strength, dan buy on weakness-nya itu kita pindahkan ke area 1315 sampai 1300. Selanjutnya ada saham PNBS, salah satu saham volatile perbankan yang layak kita pantau juga. Jika kita lihat tarik trendline-nya ini, ada pantulan 2 kali. Yang pertama dari dia break resisten yang dia lakukan break di tanggal 22 Juli, dan dia ada area pantulan dari trendline support dari tanggal 7 April, dan sekarang sudah ada pantulan dengan tail yang cukup kuat. Jika kita ambil dari time frame 4 jam, ada inverted hammer, dengan artinya penjualan seller itu mengalami tekanan pelemahan di sesi kedua kemarin.
maka ada chance potensi melakukan pantulan di minggu depan. Bagi teman-teman yang tertarik untuk saham PNBS, bisa memperhatikan area 146 dengan chance di sini ada gap juga yang teman-teman bisa perhatikan untuk buy on weakness juga. Di area 144 sampai 143 ada gap yang kemungkinan akan ditutup. Apakah mungkin demandnya akan ditutup dahulu? Ya mungkin saja ya. Ini ada gap yang layak harus kita pantau juga. Saya akan ya, ini ada gap ya yang harus kita perhatikan di area 143 sampai 144. Jika area gap ini berhasil tertutup, bukan tidak mungkin besok ada lonjakan lagi untuk saham PNBS. Secara momentum masih cenderung menguat, tetapi volume trendnya sudah lebih tipis, dan secara RSI momentumnya memang sudah kembali menuju bearish ya. Jadi bagi teman-teman bisa memperhatikan PNBS untuk minggu depan di area 143 sampai 144 yang merupakan area gap. Selanjutnya ada saham BBKP yang layak kita pantau karena satu minggu ini ada transaksi yang tidak terduga ya, yang berada di area akumulasi kita di area range 414 sampai 396. Jika range ini masih cenderung melakukan sideways, saya pikir kita patut curiga ya. Kenapa? Jika kita lihat secara momentum dia cenderung naik, dan secara RSI juga cenderung naik. Tetapi secara MACD dia masih sideways, berarti ada akumulasi secara pelan-pelan dilakukan oleh beberapa bandar. Jika kita lihat time frame dari 29 Juni untuk BBKP, 29 Juni sampai di Jumat terakhir masih distribusi sebetulnya sebesar 24,4 miliar, tetapi akumulasi sudah dilakukan kebanyakan oleh YP sebesar 11 miliar di 407. Patut kita curiga mengapa beberapa bandar itu cukup besar akumulasinya. Ada AT, ada GR juga di area range 407 sampai 403. Mungkin kita bisa tertarik ya lagi untuk saham BBKP bagi teman-teman yang ingin melakukan swing. Karena beberapa saham perbankan beberapa kali ini melakukan kenaikan secara dadakan. Tentunya ada saham MTEK. MTEK kali ini membentuk hammer dengan ditutup hammer merah ya. Potensi penurunan bisa terjadi untuk saham MTEK jika ada tekanan penjualan yang cukup kuat seperti kemarin. Tetapi jika kita lihat secara MACD dan RSI, momentum dan volume trendnya masih cenderung bullish, maka teman-teman bisa melakukan buy on weakness kembali di area 2470 sampai 2420 untuk mengkoleksi saham MTEK. Lama area tersebut teman-teman bisa melakukan buy on weakness dengan target penjualan masih sama kita di area 3000, dengan area break bullishnya ada supply kecil di 2640. Selanjutnya ada saham ISSP, salah satu saham konstruksi besi-besian dan baja yang melakukan breakout kemarin, dan posisi sekarang itu bisa diperhatikan membentuk inverted hammer dengan volume penjualan jauh lebih kecil. Kemungkinan besar akan ada area pantulan di area 250. Bagi teman-teman yang ingin melakukan entry bisa melakukan area entry tersebut. Tapi jika kita lihat dari area 244 sampai area 246 ini merupakan entry akumulasi yang sudah saya berikan sebelumnya ya. Tapi jika dia membentuk morning star kembali, saya pikir bisa memberikan area buy terbaik ya di area 244 ini. Secara RSI dan secara MACD masih cenderung bullish, tapi secara momentum sudah cenderung menandakan ingin sideways atau distribusi. Jika kita lihat sebagai target Fibo koreksi, target koreksinya bisa mencapai area 246 sesuai dengan area 2440. Bagi teman-teman yang tertarik bisa memperhatikan area tersebut untuk akumulasi di area 246 sampai 242 ya. Itu merupakan rentang yang sangat
cukup saya pikir. Selanjutnya ada saham DMMX. DMMX ini cenderung menarik karena dia berbasis iklan ya. Target lanjutannya di area 3210. Jika dia break dan mampu membuat base seperti hal ini, bisa lanjut ke area 3990. Secara volume masih cukup bagus ya, tetapi secara RSI cenderung saya pikir sudah area jenuh ya, area jenuh membeli, dan posisi EMA juga cenderung sudah lebih dari 200, maka kita bisa riskan ya untuk area ini. Jika kita lihat secara momentum, di sini ada bearish divergence yang bagi teman-teman bisa memperhatikan ya. Jika dia koreksi, kemungkinan besar bisa mencapai 2420. Apakah teman-teman masih tertarik untuk saham DMMX? Saya pikir masuklah ketika koreksi ya. Selama chance-nya masih naik, bagi teman-teman ya bisa copet-copet, tetapi ikannya 10-20 lot masih normal menurut saya ya, atau kurang dari 10 lot lebih aman, seperti itu. Selanjutnya ada saham film, salah satu saham MD Picture yang cukup misteri saya pikir ya, karena RUPS nya sering mengalami gangguan penggantian jadwal terus setiap harinya. Ada info-info terbaru terus dari RUPS nya yang sempat gagal akibat PPKM darurat kemarin. Chance-nya masih sama, ketika dia break ada potensi membreak area 428 sampai 406 untuk break bullish di area supply ini. Bagi teman-teman yang tertarik untuk saham film, bisa buy on weakness saja di area 376 yang merupakan area supply kecil di area atas resistennya ini, atau menunggu di area pantulannya di area 344. Tetapi di sini ada pantulan pertama yang sudah dilakukan di tanggal 19 Juli. Kemungkinan besar pantulan ini tidak akan diulang ya. Maka teman-teman bisa memperhatikan buy on weakness di area 376 untuk buy saham film. Secara MACD dan secara RSI sudah cenderung bagus, tetapi RSI-nya sudah cenderung lebih ke bawah ya, menandakan ada koreksi kecil di 2 hari terakhir yang mampu mengurangi performa dari momentum saham film. Targetnya masih sama di 486 untuk saham film ya. Saya masih koleksi di area 360. Selanjutnya ada saham YNDF. Saham YNDF ini masih cenderung akan melakukan penurunan sampai area gapnya ini akan ditutup ya. Selama area gap ini belum ditutup di area 6.300 sampai 6.250, teman-teman bisa melakukan buy on weakness. Pertanda bagusnya juga MACD dan RSI sudah cenderung bearish dan melakukan momentum distribusi dan volume distribusi yang sudah dimulai minggu depan. Maka teman-teman bisa memperhatikan area tersebut untuk buy on weakness di area 6.300 sampai 6.250. Targetnya bisa menjual di area 6.525 sampai 5.475, dengan area stop loss bisa mencapai di area 6.200. Itu sangat normal ya. Jika dia break area 6.200, teman-teman bisa melakukan stop loss untuk menjaga aset. Takutnya penurunan berlanjut sampai area gap ini, area kuning yang merupakan demand sesungguhnya di area 6.200 sampai 6.050. Selanjutnya ada saham Akra yang baru saja bekerja sama minggu ini, tanda tangan dengan Freeport. Masih kita rekomendasi beli ya di area breaknya di 3290, dan sekarang sudah masuk TP pertama. Ada chance menuju TP kedua dan TP 3. Bagi teman-teman yang sudah ambil, sudah bisa hold ya untuk saham Akra. Selanjutnya ada saham BABP, salah satu saham MNC Group kembali, dan sudah masuk area supply-nya di area 356 sampai 340. Volume terakhir untuk BABP ini, bandar dan broker EP saya pikir melakukan akumulasi cukup besar di Jumat lalu sebesar 16,9 miliar. Posisi sekarang, jika dia masuk di area 352 dan posisi sekarang tutup di 346, maka chart-nya masih bagus. Jika kita ambil dari 1 minggu yang lalu sebesar 1,5 juta lot di 47,9 M di
buy average-nya 350. Maka posisi sekarang bagi teman-teman yang masih ingin masuk saham BEP, saham BAP bisa memperhatikan area 356 sampai 340 untuk buy on weakness-nya, dan TP-nya bisa di area 368, 380 dan 400. Kemarin itu hit di 380 pas karena ini merupakan area supply yang sudah kita hitung bersama ya Sobat Joker. Jadi bagi teman-teman yang bisa buy on weakness area tersebut, saya pikir sudah bisa entry. Selanjutnya ada saham AGII, salah satu saham oksigen supplier untuk pasien COVID, dan sudah break area gapnya di 1730 sampai 1700 dan tutup di atas ya dengan volume cukup kuat. Chance-nya masih sama, jika teman-teman ingin menjual bisa di area 2085 sampai 2015, atau ingin menjual di area supply ini bisa juga di area 1880, merupakan area TP terkecil kita ya untuk saham AGII. Bagi teman-teman yang tertarik untuk saham AGII, bisa buy on weakness di area close kemarin di area 1740, atau bisa copet-copet ya. Hitung risk rewardnya dengan minus 2% untuk cut loss, dan potensi untung 5% sampai 7%, saya pikir sudah cukup untuk saham AGII. Selanjutnya ada saham healthcare lainnya, ada PRDA, salah satu saham rumah sakit yang sudah saya calling untuk buy on weakness di area 7.500 sampai 7.075. Kita memang menunggu di area 7.125 sampai 6.925, tetapi jika mampu dikasih di area tersebut, saya pikir teman-teman bisa enter ya. Karena saham Prodia ini secara nilai valuasinya dihargai di harga 10.000 sampai 10.000 sampai 9.700-an jika kita melihat valuasinya sesuai ulasan emiten rumah sakit sendiri yang sudah saya ulas di minggu lalu. Jadi kita bisa memperhatikan area 7.500 sampai 7.075 untuk buy on weakness untuk saham PRDA. Stop loss-nya saya pikir bisa di bawah 6.600 ya, itu sudah angka normal. Selanjutnya ada saham Cepin yang masih cukup menarik ya dari minggu lalu, dan minggu depan juga masih cenderung menarik. Kita bisa melakukan buy on weakness jika dia menyentuh area trendline supportnya di 6.025.5975. Secara momentum memang sudah ingin melakukan dead cross dan sudah melakukan distribusi. Jadi teman-teman bisa memperhatikan area tersebut untuk sell on weakness, buy on weakness, dan bisa sell on strength nantinya di area 6.200 ya untuk buy on weaknessnya. Jadi ini bisa kita jadikan untuk entry saham Cepin. Area stop lossnya bisa di bawah 5.900. Selanjutnya ada saham GGRM. Saham GGRM ini sudah layak dipantau. Kenapa? Karena habis baru memberikan dividen, dia kena dividen trap. Biasanya dividen trap dia selalu begitu, ketika pembagian dividen maka gapnya akan terbuka kembali. Di sini ada gap 2 ya. Ini jadinya kita hapus karena ada gap yang baru. Ini kita hapus karena kita sudah TP di saham GGRM dengan potensi yang sama. Ada base ya, ada area base di 36.375 sampai 35.200. Bagi teman-teman yang tertarik itu saham gudang garam emiten rokok ini, bisa melakukan break sebagai syarat bullish, itu bisa melakukan buy on weakness di area 35.100, atau bisa memperhatikan range harga 36.375 sampai 35.200. Range ini masih cukup wajar saya pikir untuk buy on weakness secara cicil ya. Secara MACD dan secara RSI masih cenderung melakukan distribusi, maka minggu depan masih cenderung distribusi, maka kita bisa melakukan buy on weakness untuk saham GGRM. Selanjutnya ada Mari. Jika kita membicarakan Mari, karena baru-baru saja dia break
higher high-nya di area 380 sampai 374, dan sekarang posisinya masih membentuk all time high di 430. Apakah ada chance dia akan turun? Ada chance ya. Teman-teman bisa melakukan buy on weakness di area 380 sampai 374 yang merupakan area demand-nya untuk pantulan lompatan yang kuat. Tetapi teman-teman bisa memperhatikan RSI dan MACD di minggu depan. Jika dia terkoreksi, maka teman-teman bisa melakukan buy on weakness di area 380 sampai 374 atau di area 338 sampai 332. Tetapi jika saya lihat di sini ada area demand kecil di area 358 sampai 360, teman-teman juga bisa melakukan buy on weakness di area tersebut. Jika kita membicarakan Mari, maka kita juga harus membicarakan ABA. ABA chance-nya masih cukup kuat ya, potensi akan menyentuh area 458 sangat terbuka lebar karena momentum volume trend dan RSI-nya masih cukup kuat. Volume terakhir juga di 4 hari terakhir cuma sekali distribusi dengan berbentuk candle doji dengan body candle yang kecil. Maka chance 458 masih cenderung lebih kuat ya. Bagi teman-teman yang ingin melakukan chopet, saya pikir bisa memperhatikan area 402 melakukan chopet dengan stop loss jika dia menyentuh area 390 ke bawah, maka teman-teman bisa melakukan stop loss ya, dengan posisi jika kita ingin menjual di area 458 dengan area copet-copet. 3-5% mungkin kita bisa dapat di saham ABA untuk minggu depan, dengan potensi loss juga bisa mencapai 4% saya pikir. Ya, hampir 4-3%. Selanjutnya ada saham BBNI yang lagi kita pantau akibat sahamnya dilakukan buyback. Di sini ada chance untuk penurunan karena ada area gap. Teman-teman bisa memperhatikan area tersebut untuk sell on strength untuk minggu depan karena cenderung RSI-nya dan momentumnya sudah cenderung lebih menurun ya. Selanjutnya ada saham BRIS yang terus kita ulas karena saham potensinya masih cukup kuat. Newsnya masih hangat tentang bergabungnya di Alkim 45 di Agustus pertengahan, maka teman-teman bisa memperhatikan untuk sell on strength di saham BRIS di area 2760 sampai 2720 atau menunggu area supply lanjutan di area 3000. Bagi teman-teman yang tertarik untuk saham BRIS bisa melakukan antrian saja di area 2490 sampai 2430 untuk teman-teman buy on weakness. Jika teman-teman ingin menjemput harga di harga sekarang, saya pikir sangat riskan karena RSI dan MACD nya secara volume dan secara momentum juga masih cenderung menguat. Tentunya ada saham agro, salah satu saham yang dikait-kaitkan dengan bank digital dari BRI. Chance-nya menuju area penjualan optimal kita di area 2640 sampai 2550 masih cenderung kuat, dengan posisi dia sudah membentuk base di area 2280 sampai 22200. Bagi teman-teman yang tertarik untuk saham agro bisa memperhatikan area ini, area 2280 sampai 2210 untuk buy on weakness dengan target penjualan di 240 sampai 250. Area stop loss-nya bisa di bawah ini, di bawah 2180. Bagi teman-teman yang baru entry bisa melakukan stop loss ya di area tersebut jika belinya di area 2280 sampai 2210. Sekian dulu untuk ulasan saham yang saya berikan untuk saham edisi di 27 Juli sampai 30 Juli. Bagi teman-teman tertarik untuk ulasan saham berikutnya bisa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini, atau juga bisa bergabung di grup Telegram dan lini masa Stockbit yang linknya juga saya sediakan di deskripsi video ini. Sekian dulu, saya ucapkan terima kasih.